Hai salahat, hain mo akong magfikalala, ay pangalanko Ananda Sapitri. Mula sa Ikalan Bidalawang, Baitang MIPA 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan di negara Filipina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Filipina. Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara. Ibu kota negara Filipina yaitu adalah Kota Manila. Letak negara ini dibagi menjadi dua, yaitu secara astronomis dan geografis. Oke, secara astronomis, Filipina terletak di antara 4 derajat 40 lintang utara sampai 21 derajat 10 lintang utara. Secara geografis pula, sebelah barat Filipina ada Laut Cina Selatan, sebelah timur ada Laut Filipina, sedangkan di sebelah selatan ada Laut Sulu, dan Laut Sulawesi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang potensi negara Filipina. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, dan abaca. Di Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan seperti emas, perak, biji besi, dan keramik. Berapa sih jumlah penduduk negara Filipina? Menurut laman Worldometer menyebut Filipina mempunyai penduduk hingga 112 juta per Juli 2022. Sementara itu, rata-rata penduduknya berusia sekitar 25,7 per tahun. Oke, di sini saya akan membahas tentang mata uang dan pecahan mata uang negara Filipina. Mata uang negara Filipina yaitu adalah peso, sedangkan pecahan mata uangnya yaitu koin yang beredar saat ini adalah 1, 5, 10, dan 25 sentimo, serta koin 1,5 dan 10 peso. Pecahan uang kertas yang tersedia yaitu 20, 50, 100, 200, dan 500 peso. Selanjutnya yaitu adalah angka harapan hidup di negara Filipina. Angka harapan hidup di negara Filipina yaitu 72,12 per tahun. Selanjutnya lagi ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di negara Filipina yaitu ada di peringkat 114 dengan indeks pembangunan manusia 0,654. Nah, bagaimana sih tingkat pendidikan di negara Filipina? Sistem pendidikan di Filipina dimulai pada prapendidikan dasar dengan berbagai macam programnya untuk usia 3-6 tahun. Kemudian pendidikan dasar 6 atau 7 tahun, berlanjutan ke pendidikan menengah 4 tahun, di mana tiap tahunnya materi terfokus pada tema atau isi tertentu. Oke, selanjutnya tingkat kesehatan di negara Filipina. Sistem kesehatan Filipina tumbuh dari dorongan proses perkembangan kebijakan kesehatan oleh pemerintah nasional. Sebelumnya, upaya desentralisasi dilakukan. Filipina telah melakukan strategi perkembangan kesehatan yang didasarkan pada sistem pembiayaan oleh pemerintah. Oke, di sini saya akan membahas tentang tingkat pengangguran di negara Filipina. Tingkat pengangguran di negara Filipina dilaporkan sebesar 4,50% pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu adalah tingkat kriminalitas di negara Filipina. Disusul Manila, Filipina dengan skor indeks kriminalitas sebesar 64,39 poin. Tingkat kemiskinan di negara Filipina. Pertumbuhan ekonomi yang rendah hingga sedang selama 40 tahun terakhir menjadi salah satu Filipina menjadi miskin. Apalagi data menunjukkan bahwa 16,6% penduduk Filipina atau sekitar 17,6 juta orang hidup di bawah garis miskin. Oke, selanjutnya yaitu adalah tingkat kematian. Manila atau antara Kementerian Kesehatan Filipina pada Senin mengonfirmasikan 162 kematian baru akibat penyakit virus corona atau COVID-19. Kenaikan tertinggi dalam satu hari. Sementara itu, seorang pejabat kementerian mengatakan pihak berwenang menguji kebenaran beberapa kasus sebelumnya ke dalam
perhitungan. Kemudian, kementerian menyebut total kematian di negara itu mencapai 1.534 orang dan mengonfirmasi bahwa jumlah pengidap COVID-19 bertambah sebanyak 2.124 orang. Manila atau Antara, Kementerian Kesehatan Filipina pada Senin mengonfirmasikan 162 kematian baru akibat penyakit virus corona atau COVID-19. Kenaikan tertinggi dalam satu hari. Sementara itu, seorang pejabat kementerian mengatakan pihak berwenang menguji kebenaran beberapa kasus sebelumnya ke dalam perhitungan. Kenapa sih negara Filipina itu disebut negara berkembang? Filipina adalah negara berkembang karena angka kemiskinan yang masih tinggi dan merupakan negara pertanian berbeda dengan negara maju yang berpijak pada industri sebagai tulang punggung perekonomiannya. Oke, sampai sini penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.